Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Dina Arum dalam acara Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Andai Curhat Kang Ustadz Kasih Nasihat. Ya baik pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang konsep zuhud. Dan konsep zuhud sendiri menurut bahasa itu adalah berpaling dari sesuatu karena hinanya sesuatu tersebut dan karena seseorang tidak memerlukannya. Namun menurut istilah ada yang mengatakan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat demi kehidupan akhirat. Lalu bagaimanakah sebenarnya konsep zuhud dalam Islam sendiri? Kita akan bahas pada tema sore hari ini dan saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani dengan Ustadz Bihar di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya, sudah siap menyampaikan temanya Ustadz ya? Insyaallah. Insyaallah, kita silakan Ustadz sampaikan tema sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdanillahi wa salatan wa salaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para bapak, para ibu, para pemirsa yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini insyaallah kita akan berbicara mengenai tema konsep zuhud dalam pandangan Islam. Istilah zuhud adalah sebuah istilah bahasa Arab. Tentu kalau kita ingin mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia sangat sulit sekali. Karena sesungguhnya kalau kita lihat akar kata dari zuhud itu sendiri berasal dari kata zahada yazhadu zuhdan, yang artinya adalah diddu rohiba yarhobu rohbatan. Kalau rohiba artinya senang, maka sesungguhnya zahada yazhadu zuhdan artinya adalah tidak senang. Karena itulah sesungguhnya ya para ulama bahasa Arab mengatakan bahwa az-zuhdu ma'nahu diddur rohbah. Diddur rohbah wal khirsu ala syai'. Jadi makna dari zuhud itu sendiri adalah ya tidak senang terhadap sesuatu. Itulah makna bahasa dari zuhud itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara makna zuhud secara istilah, maka para ulama mengatakan ya ada yang mengatakan az-zuhdu adamul farohi bi iqbalid dunya wa adamul khuzni ala idbariha. Zuhud itu sebenarnya adalah ketika dunia datang ya enggak berbahagia, ketika dunia hilang, ketika uang hilang juga enggak terlalu susah. Itulah sesungguhnya makna zuhud itu sendiri. Maka para ulama sipil mengatakan sesungguhnya zuhud itu maknanya adalah ketika dapat rezeki ya alhamdulillah. Kalau kira-kira rezeki itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itulah adanya karena memang sesungguhnya yang punya rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan makna zuhud itu adalah az-zuhdu bid dunya wa an-nadhar ila dunya bi'aniz zawal. Sebagian ulama mengatakan bahwa zuhud di dunia ini adalah melihat dunia ini bahwa dunia itu adalah sesuatu yang akan sirna. Dunia itu bukan sesuatu yang abadi, ya. Dunia itu bukan sesuatu yang kekal. Jadi makanya mereka mengatakan an-nadhar ila dunya bi'aniz zawal. Melihat bahwa dunia ini sesungguhnya ya tidaklah kekal, yang kekal adalah akhirat. Ya, makanya dikatakan oleh Allah SWT wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmat sama Rasul ya sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 10 tahun. Ya, Anas bin Malik memaknai zuhud itu adalah dengan makna doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishal akhirah fa aslihil ansara wal muhajirah. Allahumma ya Allah, la aisha tidak ada kehidupan illa aishal akhirah kecuali kehidupan akhirat itu sendiri. Fa aslihil ansara wal muhajirah, damaikanlah antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Ini makna zuhud yang difahami oleh sahabat Anas bin Malik. Tidak demikian dengan halnya dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Salah seorang ya tabi'in, ya salah seorang tabi'in, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang imam yang hidup pada tahun ya pada kurun yang kedua. Ya, tahun kurang lebih 200-an sekian, ya itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau termasuk salah seorang muhaddis. Beliau salah seorang yang ahli hadis. Bahkan ketika itu para ulama mengatakan ketika orang-orang ya belum hafal hadis sebanyak itu, Imam Ahmad sudah hafal hadis. Ya. Kalau dalam bahasa hadisnya disebut yahfadu alfi hadisin. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Ya. Ketika itu 1 juta hadis. Karena ketika itu belum ada angka 1 juta yang menunjukkan 1 juta berarti miliun.
Ya sehingga para ulama mengatakan ya yahfadhu alfa hadisin. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengartikan bahwa zuhud itu sesungguhnya ada 3 macam. Ada 3 macam. Ya, yang pertama tarkul haram, meninggalkan sesuatu yang haram. Ini menurut Imam Ahmad ini zuhudnya orang-orang awam. Zuhudnya orang-orang awam, orang-orang biasa, asal dia meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu sudah dikatakan sebagai seorang yang zuhud. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tarkul fudul minal halal, ya, meninggalkan ya kelebihan dari yang halal. Satu contoh, kalau zuhud ya orang-orang dalam konteks ini adalah zuhudnya orang-orang khusus. Biasanya kalau orang makan mungkin ya dia sesungguhnya makannya 3 kali. Tapi ini kadangkala ya ada teman yang traktir sehingga makannya lebih dari 3 kali. Ketika dia berhenti ya sudahlah, saya mungkin barangkali sudah cukup karena sehari saya sudah makan 3 kali. Maka ini sesungguhnya menurut Imam Ahmad bin Hanbal dianggap sebagai ya zuhudnya orang-orang khusus karena dia meninggalkan ya halal yang lebih. Sedangkan tingkatan yang ketiga menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa zuhud yang ketiga adalah tarku ma yushhilu anillah, meninggalkan sesuatu yang bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja tentu dalam kaitannya ini ya bukan hanya uang, bukan hanya pekerjaan, tapi apapun yang kemudian dilakukan oleh seseorang sampai seseorang itu melupakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak berzuhud. Tapi ketika dia sudah meninggalkan sesuatu yang bisa ya membuat orang itu tidak lupa dari Allah Subhanahu wa taala, membuat sesuatu, dia meninggalkan sesuatu yang membuat seseorang itu ya lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah zuhudnya orang-orang yang arif. Ya orang-orang yang tingkatannya lebih dari sekedar awam. Tadi ada tingkatan awam, ada tingkatan khusus, ada tingkatan lebih dari itu yaitu al-arifin, orang-orang yang betul-betul ya mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ada juga para imam salaf yang lain. Satu contoh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menafsirkan zuhud itu dengan arti yang sangat sederhana, az-zuhdu fid dunya qisarul amal. Zuhud di dunia ini adalah nggak panjang angan-angan, sederhana saja deh, nggak seperti halnya kita ini. Nanti kalau saya sudah bekerja, saya akan beli ini, beli itu. Kalau sudah beli ini, nanti saya akan kembangkan begini, begitu. Itu sesungguhnya tulul amal. Ya panjang angan-angan. Tapi menurut Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu maknanya adalah qisarul amal. Ya pendek angan-angan. Tidak terlalu panjang angan-angannya. Cukuplah apa yang ada, ya bismillah, nawaitu dilakukan sebagaimana ya kita mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang angan-angan. Kemudian lain halnya dengan Imam Abdullah bin Mubarak, salah seorang ahli hadis juga, beliau menafsirkan makna zuhud itu sendiri adalah huwa thiqah billah ma'a hubbil faqri. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping yakin sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lebih cenderung ya senang menjadi orang yang fakir. Ya, karena antara fakir dan miskin ini maknanya berbeda. Maka menurut Imam Ibnul Mubarak bahwa zuhud maknanya adalah wa athiqa billah ma'a hubbil fakri. Percaya, yakin sama Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih senang menjadi seorang fakir. Itulah sesungguhnya makna zuhud ya menurut Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian salah seorang salah seorang sufi yang sangat terkenal, Al-Junaid, ya beliau menafsirkan makna zuhud itu adalah az-zuhdu huwa istisgharud dunya wa mukhuwi athariha anil qalbi. Makna zuhud itu menganggap dunia kecil, menganggap dunia remeh, dan betul-betul menjauhkan dunia itu dari pengaruh-pengaruh yang ada di hati kita. Ya nggak seperti kita kehilangan, mungkin kita kehilangan sepeda motor, kadang-kadang sebulan masih lemes gitu kan, ya kadang-kadang seminggu ya segala sesuatunya masih ya kepikiran semua. Itulah ya sesungguhnya mungkin barangkali ya orang-orang yang seperti ini belum memahami makna zuhud itu sendiri. Dunia adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Begitu datang ya kita sambut alhamdulillah. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki dunia ini diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang ya ulama salaf yang lain yang namanya Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan bahwa zuhud itu juga ada 3 macam. Yang pertama zuhdu fardin, yang kedua zuhdu fadlin, yang ketiga adalah zuhdu salamatin.
Menurut Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan zuhud itu ada 3 macam. Yang pertama, zuhud yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Siapapun orang harus zuhud. Melakukan itu ya. Ya, bukan hanya pilih-pilih. Siapapun orangnya harus melakukan zuhud. Zuhud yang seperti apa itu? Maksudnya adalah zuhud meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, ya kita harus melakukan, siapapun orangnya, ya kita harus zuhud meninggalkan sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, menurut Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan zuhudu fadlin wa huwa fil halal. Zuhud dalam rangka meninggalkan sesuatu yang berlebih, yaitu meninggalkan sesuatu yang berlebih, sesuatu halal yang dihalalkan oleh Allah SWT yang ada kelebihan, itulah yang kita tinggalkan. Ya, satu contoh tadi kita katakan, sungguh ya alhamdulillah kebutuhan hidup kita ini, satu contoh 100.000 sehari, ya kemudian kita lebih mendapatkan itu, sudahlah kita cukup karena hari ini alhamdulillah kita sudah dapat income 100.000, sudah cukup untuk bisa mengcover ya keluarga dan istri kita, sudah selesai. Ini zuhud dalam sesuatu yang halal. Kemudian yang ketiga, zuhdu salamatin. Zuhud dalam rangka untuk mencari keselamatan. Zuhud yang seperti apa ini? Zuhud dalam rangka untuk mencari keselamatan. Zuhud ini yang dimaksud adalah ya meninggalkan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang samar-samar. Ya mungkin kalau kita boleh bilang setengah halal, setengah haram. Setengah halal, setengah haram. Lah bagaimana ada istilah setengah halal, setengah haram? Kalau kita lihat ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Apa yang ada di antara yang halal dan yang haram, itulah sesungguhnya sesuatu yang syubhat, sesuatu yang memang samar-samar. Ya memang dalam konteks untuk bisa merumuskan mana yang syubhat, ya mana yang betul-betul menjadi sesuatu yang samar-samar, ini sangat sulit sekali, ya sangat sulit sekali. Ya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mungkin pertanyaannya apa bedanya zuhud dengan warok? Ya, ada orang bilang ini orangnya warok, orangnya warok, ya warok. Bedanya mereka mengatakan bahwa sesungguhnya bedanya antara zuhud dengan warok itu sesungguhnya adalah az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Menurut mereka zuhud itu maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Itu adalah zuhud. Sedangkan yang namanya warok maknanya adalah tarku ma takhafu dororohu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan diri Anda besok pada hari kiamat. Ya, ini bedanya antara warok dengan zuhud. Ya, kalau zuhud itu meninggalkan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Di akhirat nanti. Ya, tidak ada manfaatnya nanti di akhirat nanti. Tapi kalau yang namanya warok jelas. Ya, jadi ini jelas, warok ini jelas bahayanya jelas, ya apa efek samping yang ada itu sudah jelas, tapi ini ditinggalkan. Makanya antara warok ya dengan zuhud itu maknanya sangat berbeda sekali. Ya. Maka kalau orang kemudian kalau orang sudah berzuhud apakah mesti warok? Ya belum tentu. Ya belum tentu. Karena warok tingkatannya ini adalah sangat lebih tinggi dibanding dengan zuhud. Ya, makanya ya kalau kita bicara zuhud dengan warok, minaz zahidin wal warok, ya dia termasuk orang-orang yang zuhud atau dia termasuk orang-orang yang warok. Ya maknanya adalah seperti itu. Maknanya seperti itu ya Ustaz. Ya Ustaz, mohon maaf nih kita diistirahat sebentar dulu Ustaz, nanti lanjutkan lagi pembahasan kita Ustaz. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol San Kang Ustaz. Anda curhat Kang Ustaz kasih nasihat. Ya baik pemirsa, kembali lagi di Ngobrol San Kang Ustadz. Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat.
Ya, dan untuk pemirsa yang ingin curhat langsung dengan Ustadz baik sesuai tema pada sore hari ini tentang konsep zuhud maupun di luar tema, bisa langsung telepon di 021-630-7303 atau yang bertanya melalui SMS bisa langsung SMS ke nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Bihar di sini. Iya, baik Ustadz. Langsung ada penelpon masuk nih Ustadz ternyata. Kita angkat dulu penelponnya Ustadz. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Supari di Bogor. Iya, Bapak silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sebelumnya saya minta maaf nih, Pak Ustaz. Pertanyaan saya agak konyol nih. Pertanyaannya, Ya, silakan. apa alasannya yang masuk akal Allah melarang bunuh diri, sedangkan tiba-tiba aja lahir gak bisa nolak dilahirkan. Yang kedua, apakah benar kita ditanya dulu sama Allah, ditanya sanggup enggaknya kita hidup di dunia ini sebelum ruh kita masuk ke dalam rahim. Terus yang ketiga, apa jawaban Allah yang masuk logika kita supaya bisa ikhlas sholat dengan kehidupan kita yang rumit, banyak kecewa, sakit hati, walaupun raga kita punya Allah, tapi susah ikhlasnya dan berat rasanya jalani hidup ini. Kalau dipikir logika, kayak gak adil, kan hidup juga bukan kita yang minta. Iya, Bapak, terima kasih. Dan apa jawaban Allah dengan semua itu yang masuk akal dengan keadilannya. Iya, ya Bapak, sudah Bapak punya itu saja. Terima kasih Kang Ustaz. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Saya jawab Pertanyaan pertanyaan pertama tadi apa teh? Iya, apa alasan Allah melarang orang yang bunuh diri? Marah. Alasan Allah melarang orang bunuh diri. Ya, baik. Apa alasan Allah SWT melarang orang yang bunuh diri? Bahwa kalau kita lihat salah satu misi dari syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah itu mengatakan bahwa syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjaga 5 hal. Iya. Yang pertama dalam rangka menjaga akal, yang kemudian dalam rangka menjaga jiwa ya atau nyawa, ketiga dalam rangka menjaga harta benda, kemudian yang keempat ada dalam rangka menjaga harga diri, kemudian yang kelima adalah dalam rangka menjaga akal manusia. Ya, ini sesungguhnya yang dikenal oleh para ulama ad-daruriyatul khams, ya 5 hal yang karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan syariat itu dalam rangka itu. Karena itu ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu di luar koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas hal itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak ayat kita temui, wala taqtulun nafsallati harramallahu wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh ya seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar. Maka di dalam Islam ya sungguh seseorang itu tidak gampang nyawanya melayang. Nyawanya seseorang dalam Islam boleh melayang karena salah satu di antara 3 hal. Mungkin karena dia berzina, sudah punya suami istri, dia berzina sehingga bisa dirojam ya, ditanam setengah badan, ditemukin batu sampai mati. Kemudian yang kedua dalam rangka dia sudah membunuh orang lain, maka dia harus dibunuh, dikisos. Kemudian yang ketiga ya karena dia murtad, sebagaimana yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man baddala dinahu faktuluh, barang siapa yang mengganti agamanya faktuluhu, maka bunuhlah dia. Maka seseorang yang melakukan upaya untuk menghilangkan nyawanya sendiri, seseorang yang melakukan ya satu upaya untuk menghilangkan nyawanya sendiri, maka sesungguhnya dia termasuk kategori dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara spesifik Allah Subhanahu wa taala katakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini pertanyaan yang pertama. Ya, kenapa Allah melarang bunuh diri? Ya karena sesungguhnya misi diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka menjaga jiwa. Ya, kenapa? Ya, kemudian ya ke orang membunuh diri. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa
Ya, wa man qatalaha faka'an, kata Allah, wa man qatalaha faka'anna man qatalan nasa jami'ah. Barang siapa membunuh satu nyawa seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Nah, itu salah satu ya kenapa hal itu dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua Begitu. tadi Yang kedua tadi, apa benar akan ditanya sama Allah apakah sanggup untuk hidup di dunia? Oh, kenapa kok Allah tidak menanya dulu? Itu Menanya kan dulu. tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dilahirkan, diciptakan ya begitu kan? saja kan. Ini ya kalau kita lihat ayatnya jadi Allah la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Wa hum yus'alun. Sedangkan hamba Allah ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan ini begini, Allah menciptakan ini, itu urusan Allah. Makanya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Wa hum yus'alun, sedangkan hamba Allah ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin barangkali ini hanya Allah Subhanahu wa taala, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh protes, nggak boleh komplain sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersyukur sama Allah. Kita masih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa Allah nggak matikan dulu? Ya, Allah nggak matikan kita saja, gitu kan? Mungkin orang mengatakan tadi alasannya sebenarnya gimana ya? Kita ini kan sanggup nggak sanggup untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Pada hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala lahirkan seorang manusia ya dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dibedakan dengan binatang. Di mana binatang tidak dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Bahkan dengan malaikat sekalipun manusia lebih mulia. Bahkan malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada manusia. Nah, ini persoalannya seperti itu. Jadi Allah nggak usah ditanya. Ya, mereka kita ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi bagaimana menjalani kehidupan agar ikhlas dengan kehidupan yang rumit tadi. Ya. Seolah tidak adil kan ya. Ya, seolah-olah tidak adil. Ini yang menjadi persoalan adalah mindset kita ini seperti apa menjalani kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya Allah ciptakan kehidupan ini untuk kita. Bagaimana kita bisa mengelola apapun yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita ini. Ya, kalau kemudian belum apa-apa kita sudah curiga sama Allah SWT, kita tentu ya tidak akan menerima apapun yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia itu tentu parameternya adalah yang enak-enak menurut dia, yang enggak enak ya dia tidak mau. Parameternya adalah bahwa apapun yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita itu adalah sesungguhnya merupakan keputusan yang terbaik ya oleh Allah SWT. Allah lebih tahu. Ya makanya ya kita tidak boleh suudzon sama Allah SWT. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi, saya tergantung hambaku menyangka aku. Mungkin barangkali dalam konteks ini dia kurang ikhlasnya apa ya? Karena belum apa-apa dia sudah curiga sama Allah. Mestinya kita nggak seperti itu. Kita yakin sama Allah SWT. Al-harakah barokah, kita bergerak pasti ada berkahnya. Kita berusaha pasti akan ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah SWT. Satu contoh, kok kita hidup ini kok susah. Sebelum kita mengalami kesusahan, bismillah ketika kita berusaha, yakin akan petunjuk, akan pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT. Tadi seperti hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah, ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung hambaku menyangka aku. Ya, kalau kita husnudzon sama Allah, kalau kita berbaik sangka sama Allah SWT, pasti kalau saya usaha seperti ini nanti Allah pasti kasih jalan keluar. Yakin kita Allah kasih jalan keluar. Tapi kalau kemudian kita belum apa-apa masih ragu-ragu, nggak boleh. Maka salah satu prasyarat agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah SWT adalah kita harus al-yakin. Ya, kita harus yakin sama Allah SWT bahwa doa kita ini mesti dikabulkan oleh Allah SWT. Begitu ya Ustaz ya jawabannya ya Ustaz ya. Iya baik Bapak Suwardi di Bogor, tadi jawaban dari Ustaz Bihar. Semoga Bapak sudah jelas ya Bapak dengan jawabannya. Iya baik Ustaz, kembali lagi tentang konsep zuhud yang tadi ya Ustaz ya. Iya baik, yang mengira kalau zuhud ini kalau sudah mementingkan kepentingan akhirat berarti dunia ini dilupakan gitu aja. Akhirnya beribadah mungkin terus-terus, tapi dia tidak memikirkan kehidupan dunia. Sebenarnya kita juga butuh ya Ustaz dan kehidupan dunia ini ya Ustaz ya. Sebenarnya dalam Islam sendiri apakah benar menganjurkan manusia untuk menilai kenikmatan duniawi demi untuk satu tujuan atau bagaimana Ustaz? Sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukanlah termasuk orang yang paling baik di antara kalian orang yang meninggalkan akhiratnya untuk mengejar dunianya, dan bukan pula orang yang terbaik di antara kalian
orang yang meninggalkan akhirat ya untuk mengejar dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'a. Ya, hatta yusiba minhuma jami'a, sehingga dua-duanya dia mendapatkan akhiratnya dapat, dunianya dapat. Dan situlah doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasul dan doa yang sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kemudian ada orang mamanya sudah bismillah aja deh, saya zuhud aja deh, dunia sih nomor sekian. Iya, gitu. tahan dulu satu Ya. saya ada penelpon masuk, kita angkat dulu penelponnya. Iya, halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Ciputat. Iya, ibu silakan ibu pertanyaannya ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Pak Ustadz, saya kan belajar Al-Qur'annya tapi lewat HP. Itu gimana ya? Lewat HP. Dia yang audio gitu, terus saya dengerin dulu langsung di Al-Qur'annya. Iya, iya, ada iya, lagi iya. ibu pertanyaannya ibu? Kalau misalnya kita bercadar tapi belum lancar Al-Qur'an itu gimana ya? Kita Bercadar. bersadar. Bercadar belum lancar Al-Qur'an bagaimana? Bersadar. Iya. Oh ya. Iya, ibu. Kalau kita bercadar, terus kita belum Oh iya. Iya Bu. Iya, Bu. Iya. Itu saja ibu Insya Allah bisa. pertanyaannya. Al-Qur'an itu gimana? Iya, bisa difahami Bu insya Allah. Iya, ada lagi ibu pertanyaannya? Iya, ibu sudah Iya, ibu. udah itu aja. Iya, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ustaz. Pertama ya, belajar Al-Quran melalui handphone. Nanti bagaimana Ustaz? Baik, ya. Jadi terkait dengan belajar Al-Quran melalui HP. HP. Ya, sekarang segala sesuatunya pakai digital, ya. Segala sesuatunya pakai teknologi yang canggih. Sampai belajar Al-Quran pun cukup dengan Handphone. dengan HP. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dua tahap. Tahap yang pertama dari Allahul Mahfud ke langit dunia, dan itu diturunkan oleh Allah sekaligus ya 30 juz 114 surat. Tahap yang kedua dari langit dunia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Ya, selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Maka ketika ya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, proses yang disampaikan ya, Jibril itu tidak menurunkan mentah-mentah gelondongan seperti ini. Tidak seperti halnya Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam langsung sekaligus begitu. Tapi Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah ya dengan cara talaki. Talaki itu adalah langsung kita belajar langsung bertatap muka dengan guru yang mengajarkan. Disitulah Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in. Iqra ya Muhammad ma'ana biqari'in. Bacalah Muhammad. Kata Muhammad, saya nggak bisa baca. Bacalah Muhammad, saya nggak bisa baca. Ya, Iqra ya Muhammad, saya nggak bisa baca. Baru Jibril mencontohkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itulah maka para ulama mengatakan bahwa yang namanya belajar Al-Quran itu harus talaki, ya. Ya. Jadi belajar Al-Quran itu harus talaki. Talaki itu bagaimana kita mendapatkan cara bacaan Al-Quran itu dari seorang guru yang menyampaikan bagaimana makharijul huruf yang disampaikan, bagaimana sifatul huruf yang disampaikan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran itu yang dibacakan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya dalam sebuah kaidah tajwid yang ditulis oleh Imam Ibnu Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilainal qur'an wa shalah. Mengamalkan tajwid itu hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Karena seperti itulah ya
li'annahu bihil ilahu anzala. Seperti itulah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan cara tajwid yang dicontohkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadza ilainal Qur'an wa shalah. Seperti itulah Al-Qur'an sampai kepada kita. Sehingga sangat tidak mungkin kalau kemudian belajar Al-Qur'an hanya dengan HP dengan saja. HP saja gitu ya Ustaz. Iya. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Yang kedua, bercadar tapi belum lancar membaca iya, Al-Qur'an, bagaimana? bercadar kemudian kita belum lancar membaca Al-Qur'an. Terkait dengan cadar atau tidak, bahwa yang difahami, yang disepakati oleh seluruh ulama Islam ini adalah seorang wanita itu menutup auratnya. Auratnya itu adalah seluruh tubuhnya. Ya, terkait dengan wajah dan telapak tangan ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib ditutupi, ada yang mengatakan boleh dibuka, hanya sunnah menutupi saja. Lah kalau mungkin ibu pilihannya ingin bercadar, bahwa bercadar itu dianggap wajib menurut ibu, itu sah-sah saja, karena itu juga ada ulama yang mengatakan demikian. Wajib, ya. Tapi kalau kemudian ibu tidak bercadar, ya sekarang gimana ya? Nanti takut menimbulkan fitnah, jadi bahan omongan orang. Toh saya Al-Qur'annya belum lancar, tiba-tiba pakai cadar segala itu kan, sok-sokan aja. Lagian Al-Qur'an juga belum lancar pakai cadar. Mungkin barangkali ada yang seperti itu. Ketika ibu tidak bercadar juga nggak apa-apa. Tapi ala kulli hal, bahwa yang namanya bercadar dengan tidak bercadar ini merupakan mahalul khilaf bainar ulama, tempat di mana para ulama berbeda pendapat. Yang mau bercadar ya silakan, yang tidak juga silakan. Masing-masing punya dalil yang sangat kuat. Tapi persoalannya kembali kepada ibu. Kalau ibu belum lancar membaca Al-Qur'an kemudian bercadar, boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Bahwa bercadar keyakinan ibu, sedangkan membaca Al-Qur'an adalah satu rangkaian, satu tugas yang memang ibu ya mesti lakukan, yang mesti harus kita gali, mesti kita harus pelajari. Ya, sembari itu ya sembari ibu belajar Al-Qur'an memperlancar, ibu menggunakan cadar juga nggak ada masalah. Nggak ada larangan, nggak ada perintah seperti itu ya Ustaz ya. Iya, baik Ustaz, kita istirahat sebentar dulu nih Ustaz. Nanti lanjutkan lagi pembahasan kita ini Ustaz. Iya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, dan untuk pemirsa yang curhat langsung dengan Ustadz, baik sesuai tema pada sore hari ini maupun di luar tema, bisa langsung telepon di 021-630-7303, atau yang ingin bertanya melalui SMS, bisa langsung SMS di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Ya, tema kita adalah tentang konsep zuhud dan masih bersama dengan Ustadz Bihar di sini. Ya, Ustadz, tadi terakhir kita bahas tentang seseorang yang, apakah manusia, apa dalam Islam sendiri, dianjurkan manusia yang hanya mementingkan duniawi saja itu ya. Ya, baik. Tadi kita lanjutkan, tadi sudah kita bahas terkait bahwa sesungguhnya tidak ada prinsip yang seperti itu. Sama sekali Islam ya tidak mengajarkan seperti itu. Yang ada Islam mengajarkan prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. At-tawazun baina dunya wal akhirah. Ya, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 77. Haitsu qala fi muhkami kitabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtahi fima ataka Allahud darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini konsep keseimbangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wabtahi fima atakallah, dan carilah rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu.
ya. Wabtahi fima atakallahu ad-darul akhirah, ya, untuk kehidupan akhirat. Wala tangsa nasibaka minad dunya, janganlah kamu melupakan bagian dari kehidupan duniamu. Nah, ini Allah katakan. Allah katakan ya Ustaz ya. Iya. Iya. Tahan dulu Iya. Ustaz, ada penelpon masuk Ustaz. Kita angkat dulu penelponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan Bapak siapa di mana? Bapak Robi di Gunung Sindur. Iya, Bapak silakan apa pertanyaannya, Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi. tentang ini wiridan kita Mm-mm. maghrib dan subuh. Iya, Takut Bapak. ini nyantar susunannya, takut salah saya kalau Susunannya. wirid Pak Ustadz. Iya, ada lagi Bapak pertanyaannya, Bapak? Boleh saya sebutin Pak Ustadz? Iya. Apa Bu? Susunan wirid. Susunan Susunan wirid dan waktu maghrib subuh. kan saya istighfar 3 Terus? kali. Mm-mm. Berulang sebutin lagi, aja, Pak. Iya, Bapak. 3 kali. Mm-mm. Terus la ilaha illallah wa la syarikalah. Terus? Terus 3 kali tuh. Terus baca Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Ya. Terus kemudian walillahi hukum dan ayat kursi. Kemudian baca Sayyidallah annahu la ilaha illallah. Iya, Dan Bapak. Iya. Iya, Bapak nanti akan dijawab sama Ustadz Bihar, Iya, Bapak. Ada lagi baca- Bapak pertanyaannya, Pak? Ada lagi, Pak? Ya, kira-kira susunannya sudah benar belum Pak Iya. Ustaz? Iya, nanti Baik, akan nanti dijawab saya ya, Bapak jelaskan, ya. Mbak, insyaallah. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, susunan wiridan yang tadi Iya, baik. bagaimana Ustaz? Terkait dengan susunan wiridan, ini sesungguhnya banyak riwayat. Iya. Yang jelas dalam beberapa riwayat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, susunan wiridan yang pertama adalah istighfar 3 kali. 3 kali. Ya, istighfarnya itu apakah astagfirullah atau astagfirullahaladzim, ya itu adalah sesuai dengan selera masing-masing. Ya, itu karena memang istighfarnya 3 kali. 3 kali. Kemudian setelah istighfar 3 kali dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Kemudian dilanjutkan ada yang melanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, ada yang melanjutkan dengan tadi seperti yang Bapak bacakan tadi, ada baca ayat kursi, ya, kemudian dilanjutkan dengan Al-Falaq, An-Nas. Ini semua memang beberapa riwayat yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 33 kali, baru ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditutup dengan seperti itu, itulah susunan wiridan yang memang ya sesungguhnya dicontohkan oleh Rasul. Tapi ada juga riwayat yang lain yang mungkin barangkali Bapak amalkan. Riwayatnya tadi adalah ya setelah membaca Allahumma ajirna minan nar dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam. Setelah itu dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manatah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Setelah itu baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33. Jadi ini semua memang riwayatnya dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah yang ditulis oleh Imam An-Nasai atau yang ditulis oleh Imam Ibnu Sunni, ya sungguh banyak sekali riwayat-riwayat yang ada yang bisa kita rujuk dalam hal ini. Sekiranya Bapak ya pengen leluasa, ya mungkin bisa merujuk kepada kitab Amalul Yaum wal Lailah yang ditulis oleh Imam Ibnu Sunni dan oleh Imam An-Nasai rahimahumullah. Begitu ya Ustaz baik, ya. Iya, baik Bapak Robi di Gunung Sindur, tadi jawaban Ustadz dari Ustadz Bihar. Semoga sudah jelas ya Bapak dengan jawabannya. Saya jelas juga urutannya tadi ya Ustadz ya. Iya Ustadz, kita balik lagi tentang bahasannya tadi ya. Tentang yang tadi Iya, jadi terkait dengan yang tadi pemahaman orang yang mengabaikan kehidupan dunia, hanya ingin memburu kehidupan akhirat, maka sesungguhnya ini adalah pemahaman yang salah. Yang ada adalah tawazun, yang ada adalah keseimbangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk menuju kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan Anda melupakan bagian dari kehidupanmu di dunia ini.
Terus dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairukum man tarakah dunyahu li akhiratihi. Iya. Bukan terbaik, bukan orang yang terbaik di antara kalian, orang yang meninggalkan urusan dunianya karena menuju urusan akhirat, dan bukan pula orang yang meninggalkan urusan akhirat meninggalkan dunia. Tapi hatta yusiba minhuma jami'a, sehingga dua-duanya ya mereka mendapatkan. Ini seimbang ya soal kehidupan seimbang, dunia harus sama seimbang. akhirat. Dan itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wakin adzabannar. azabannar. Itu keseimbangan yang ada. Kalau kita terlalu berat akhirat juga nggak bagus, terlalu berat dunia nggak bagus. Yang bagusnya memang 50-50. Kalau kita boleh persentase 50%, 50%. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah membenci salah seorang sahabat yang sok menampakkan ahli ibadah, ahli qiyamul lail, ahli puasa, sehingga tampilannya itu betul-betul tampilan yang tampilan yang melas, ya kasihan seperti itu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inna sama la tumtiru dhahaban wal fiddatan. Ingat, sesungguhnya langit tidak pernah menghujankan ya emas, tidak pernah pula menghujankan perak. Tapi hujan yang turun dari langit itu adalah hujan yang berupa air. Sehingga ketika air itu mau diwujudkan dalam bentuk yang lain, harus butuh energi yang lain. Nah, ini yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu terkait dengan itu. Begitu Gitu, ya Ustaz. Iya Ustaz. Kalau itu pertanyaan SMS Ustaz. Iya. Ya, dari hamba Allah di Tangerang, ya Ustadz, apa hukumnya kalau makan makanan bekas sembahyang orang non-muslim, dan boleh apa tidak Ustadz? Silahkan Ya. dijawab Ustadz. Makan makanan bekas sembahyang orang muslim boleh atau tidak? Ya, maka sesungguhnya ya kalau kita lihat terkait dengan kaidah dalam makanan ini kan ya al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asalnya sesuatu itu boleh hatta yadullat dalil ala tahrimiha, sampai menunjukkan dalil atas diharamkannya sesuatu itu. Ini hukum asalnya sesuatu itu. Tapi wal aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullat dalil ala ibahatiha. Hukum asalnya ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, terkait ini makanan yang merupakan bekas ya dimakan oleh orang non muslim sebagai sebuah bentuk ibadah atau mungkin sembahyang mereka, maka sesungguhnya ini adalah sesuatu yang meragukan. Ya, kalau satu yang meragukan, yang syubhat, mendingan kita tinggalkan. Tadi disampaikan oleh Nabi, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang antara halal dan haram itu adalah syubhat. Ya, waman tarokas syubhat, barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka sungguh telah membersihkan agama dan harga dirinya. Nah, seperti itu, Teh. Seperti itu ya Ustaz ya. Ya Ustaz, ada pertanyaan, tadi kita balik lagi ke konsep zuhud ya Ustaz ya. Ya Ustaz, sulit ya Ustaz ya kalau kita manusia itu menerapkan konsep zuhud dalam hidup kita sehari-hari ya Ustaz ya. Sangat sulit. Jadi apa Ustaz yang harus kita lakukan agar konsep zuhud itu bisa ada dalam diri kita Ustaz, dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana? Sesungguhnya zuhud itu sebagaimana yang dikatakan oleh para salafun as-saleh, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, kan macam-macam tadi. Iya. Zuhud yang paling minimal yang kita lakukan adalah tarkul haram, meninggalkan sesuatu yang haram. Itu sudah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam, dan itu sebuah keniscayaan, kita mesti meninggalkan yang seperti itu. Seperti itu. Ya, adapun kemudian zuhud meninggalkan sesuatu yang halal dan lain sebagainya, ini sifatnya adalah hanya sebagai sebuah kesempurnaan iman saja, sebagai sebuah kesempurnaan saja. Ya tentu ya ini melalui proses yang sangat panjang. Kita tidak bisa langsung loncat dengan seperti itu. Sekarang kita prosesnya dulu. Kita tinggalkan sesuatu. Ya. Dari prosesnya tahan dulu Ustaz. Ada penelpon masuk, kita angkat dulu penelponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan Bapak siapa di mana? Agus dari Tangerang. Iya Bapak, silakan apa pertanyaannya Bapak? Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Ustadz mau nanya nih di luar tema, nih boleh nggak nih? Oh, silakan Pak. Ini apa bedanya sholat ya sama sholat qobliyah subuh itu Kang Ustadz? Apa itu aja Kang Ustadz? Sholat apa? Kadang agak bingung. Iya gitu. Bapak, bisa tolong diulangi ya Bapak pertanyaannya? Sholat fajar. Fajar. Sholat fajar. Ya. Sama qobliyah subuh. Sama Oh, iya. subuh. Iya, Itu ada. beda apa? Itu aja Kang Ustadz. Oh iya. Iya, ada lagi Bapak pertanyaannya? Itu aja lah Kang Ustadz. Iya, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, atau bedanya sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Sholat fajar, bedanya apa sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Bahwa perlu kita ingat, istilah fajar itu sesungguhnya yang dimaksudkan adalah subuh. Sekarang kita lihat di dalam Masjidil Haram, di dalam Masjid Nabawi, ada jadwal auqatus shalah. Itu di sana disebutkan adzuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajru. Di sana tidak disebutkan was subuhu. Ya.
Kemudian yang kedua, Allah SWT katakan dalam Al-Quran, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca oleh imam sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kenapa disaksikan oleh para malaikat? Karena bahwa malaikat yang bertugas pada malam hari akan digantikan oleh malaikat yang bertugas pada siang hari. Dan itu ketemunya di dalam waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka sesungguhnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka sesungguhnya yang dimaksudkan 2 rakaat ini adalah tidak lain adalah sholat qobliyah subuh. Dan itu dalilnya, referensinya banyak sekali. Kita lihat dalam Bulughul Maram, ya, sebuah kitab hadits yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Di sana disebutkan bahwa dalilnya sholat sunnah qobliyah subuh, ya itu hadis itu. Ya, belum lagi kita lihat hadis yang lain. Jadi kalau dibilang sholat fajar, ya huwa antara sholat fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh, ya huwa dia juga. Tidak ada sholat fajar yang khusus sebelum masuknya waktu subuh, tidak ada. Yang dimaksudkan ya memang itu, karena memang hadis 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia seisinya, itu memang adanya dalam sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu ya Ustadz ya. Ya, baik Bapak Robi Bapak Agus di Tangerang, tadi jawaban dari Ustadz Bihar. Semoga sudah jelas ya Bapak dengan jawabannya. Ya Ustadz, mohon maaf nih, kita istirahat sebentar dulu Ustadz, nanti baru kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita Ngobrol Bareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya, dan untuk pemirsa yang curhat langsung dengan Ustadz, bisa langsung telepon di 021-630-7303, atau yang bertanya melalui SMS, bisa langsung SMS nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Dan tema kita adalah tentang konsep zuhud dan masih dengan Ustadz Bihar di sini. Ya baik Ustadz, lanjutan lagi tentang tadi proses menciptakan agar kita bersifat zuhud dalam kehidupan ini, bagaimana Ustaz? Betul, jadi proses untuk menuju zuhud itu adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh setiap orang. Minimal ya, yang harus dilakukan dia adalah zuhud yang paling sederhana adalah tarukul haram, meninggalkan sesuatu yang haram. Meninggalkan sesuatu yang haram. Kalau ini sudah berlangsung sekian lama, ya baru kita meningkat, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah ya tarkul fudul minal halal, meninggalkan sesuatu ya yang halal, ya meninggalkan sesuatu yang halal yang berlebih. Ini baru seperti itu. Nanti kalau kemudian tingkatannya adalah dia lebih tinggi lagi, ini sudah berjalan sekian lama, baru ya kemudian tarku mayyusyidillah, meninggalkan sesuatu yang bisa melupakan Allah SWT. Jadi inilah tahapan-tahapan seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Tahapannya orang awam, tahapannya orang-orang yang khusus, tahapannya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sesungguhnya ya kalau kita lihat ya ini ya harus butuh tahapan seperti itu, nggak bisa tiba-tiba langsung ya orang pengen zuhudnya meninggalkan sesuatu yang bisa melupakan Allah, ya satu hal yang tidak bisa. Butuh proses ya Ustaz. Iya, butuh proses kita. Iya, ada penelpon masuk nih Ustaz, kita angkat dulu penelponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, nih Bapak siapa di mana? Ya, Budin Tangerang. Iya Bapak, silakan apa pertanyaannya Pak? Pak pengen nanya gitu ya, kalau orang Islam kan nggak boleh gitu, nggak boleh gimana Pak? Kalau dagang nggak boleh 2 harga gitu. Nggak boleh apa? Tolong jelasin dan contohnya gitu. Iya Pak, tolong diulangi Bapak pertanyaannya Pak. Nggak boleh 2 harga gitu Pak.
Dua harga. Dua harga. Iya, Jual beli dua harga maksudnya. iya. Oh, iya. Beda harga gitu. Dan Iya. iya. Ya, Dan ada lagi keduanya apa gitu, pertanyaannya? masalah akekah itu, jelasin dan contohnya lagi. Masalah akikah ya? Akikah. Iya, iya, Iya. Iya, sudah Bapak itu saja pertanyaannya. iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jelas tentang dua harga ya, satu jual Ya, beli. baik. Hamba Allah yang ada di Tangerang terkait dengan jual beli dengan dua harga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, nahar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al bai'ah fil bai'atain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan dua harga. Pemahaman dua harga ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan pemahamannya seperti ini. Satu contoh, saya jual ya sepeda motor sama Teh Dina. Teh saya jual ya sepeda motor ini. Kalau cashnya saya jual 12 juta. Tapi kalau di kredit saya jual 15 juta. Ini menurut ulama, sebagian ulama mengatakan ini namanya jual beli dua harga. Ada yang mengatakan bahwa jual beli dua harga bukan seperti itu maksudnya. Jual beli dengan dua harga itu maksudnya adalah bahwa ketika kita pada awalnya sudah transaksi dengan Teh Dina, satu contoh. Oke ya, Teh sekarang kita jual beli motornya ini pakai cash 12 juta satu contoh. Saya sudah kasih DP ya. Saya kasih DP 5 juta. Kemudian kekurangannya 7 juta ini kapan kita bayar? Saya minta tempo sama Teh Dina, pokoknya tunggu 2 bulan lagi, ya 2 bulan lagi. Setelah kemudian ya 2 bulan lagi, ternyata baru 1 bulan berlangsung, kemudian rasa-rasanya saya tidak ada duit ya, saya mau ganti dengan yang kredit saja. Nah ini namanya jual beli yang seperti ini dua harga. Karena pada awalnya ya komitmennya adalah cash, tapi ternyata dalam perjalanannya ya dibikin ya sebagai kredit, atau komitmen awalnya adalah kredit, tiba-tiba di tengah perjalanan ya kemudian dia minta cash. Ini namanya jual beli dengan dua harga. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dalam jual beli itu ada sebuah istilah al-aqdu lazim, bahwa akad ya terkait dengan jual beli itu akadnya adalah lazim. Lazim itu sudah tetap dan tidak boleh diganggu gugat. Nah itu maknanya jual beli dengan dua harga. Memang ada dua pendapat di antara para ulama. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah akikah. Bahwa sungguh akikah itu kalau para ulama fikih menjelaskan memang ada sebuah bab tersendiri yang namanya bab akikah. Akikah itu secara umum adalah hukumnya adalah al-aqiqatu sunnatun muakkadatun. Akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi siapa? Bagi orang yang memiliki rizki, yang bisa mengakikahkan putra-putrinya ketika putra-putrinya itu sudah umur 7 hari. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ya mengatakan bahwa kalau bayi sudah 7 hari maka sesungguhnya disunahkan untuk akikah ya. Ya, jadi sudah 7 hari disunahkan untuk akikah. Kalau 7 hari nggak bisa, para ulama ada yang mengatakan hari yang ke-14. Ya, kalau nggak bisa lagi ada yang mengatakan pada hari yang ke-21. Hanya saja hari yang ke-14, hari yang ke-21 ini memang para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadis yang dijadikan sebagai satu dasar untuk hari yang ke-14 atau hari yang ke-21 ini. Tapi umumnya mereka mengatakan asal bayi sudah umur 7 hari ya kemudian belum mampu diakikahkan, maka sesungguhnya kapan saja seseorang bisa berakikah. Kemudian terkait dengan masalah akikah juga, akikah itu sunnahnya kalau laki seekor kambing atau 2 ekor kambing. Memang laki itu ya sunnahnya adalah seekor kambing. Tapi kalau 2 ekor kambing. Tapi kalau kemudian dia tidak ada uang, 1 kambing pun cukup. Demikian pula sunnahnya perempuan itu seekor kambing. Tapi kalau dia kelebihan uang, motong 3 ekor juga nggak apa-apa. Sebenarnya seperti itu. Dalam hal ini juga sama. Akikah itu apa mesti jantan atau ya apa boleh betina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Ummu Kurzin, la yadurukum dzukrona wa inasah. Tidak ada masalah bahwa akikah yang dipotong itu kambingnya jantan atau kambingnya betina. Enggak ada bedanya. Karena yang menjadi patokan di sini bukan masalah jantan atau betina, yang menjadi patokan di sini adalah sesungguhnya daging kambingnya itu sendiri. Kemudian para ulama beda pendapat. Sekarang bagaimana kalau bayi sudah sejak lahir sampai katakan lulus SD belum diakikahkan? Ya ini gimana? Boleh diakikahkan nanti setelah dewasa atau tidak? Dalam hal ini pandangan para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan
ketika bayi sudah umur 7 hari nggak sempat diakikahkan, ya sudah, waktu akikahnya sudah selesai, ya sudah selesai. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan kalau bayi sejak lahir belum diakikahkan, bahkan sampai dia lulus SMP, lulus SMA belum diakikahkan, maka mazhab Syafi'i memandang bahwa sesungguhnya yang bersangkutan boleh mengakikahkan diri sendiri. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Sementara pandangan mazhab yang lain nggak ada. Orang Nabi saja nggak diakikahkan. Ya mungkin mazhab Syafi'i menjawab, Nabi itu kan ketika lahir belum ada syariat akikah. Beda dengan kita, kalau kita ini lahir syariat akikah itu sudah ada. Beda dong, kalau Nabi itu kan lahir syariat akikah belum ada. Ya wajar kalau Nabi nggak diakikah. Kita ini lahir sudah ada syariat akikah. Perasaan seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, itulah memang perbedaan para ulama terkait dengan masalah akikah tersebut. Bahkan ada yang mengatakan akikah itu bukan hanya sunnah saja, akikah itu hukumnya adalah wajib. Alasannya bahwa dalam kitab Subulus Salam disebutkan bahwa besok pada hari kiamat masing-masing orang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akikahnya masing-masing. Sehingga kalau orang itu nggak diakikah, mungkin barangkali nggak dipanggil oleh Allah. Alasannya seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Ustaz penjelasannya Ustaz ya. Baik Pak Sabudin di Tangerang, tadi penjelasan dari Ustaz Bihar ya Pak, semoga sudah jelas dengan penjelasannya tadi. Ya baik Ustaz, kita balik lagi tentang tema ini, konsep zuhud ya Ustaz ya. Ya Ustaz, ada istilah yang mengatakan bahwa letakkan dunia di tanganmu tapi akhirat di hati. Tolong jelaskan ya istilah itu Ustaz. Jadi letakkan akhirat ya di tanganmu, letakkan dunia di tanganmu, letakkan dunia di tanganmu dan akhirat itu di hatimu. Ya, akhirat di hati. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amal idza amiltuhu yuhibbani Allah ya wa yuhibbani nas. Ya Rasul, tolong tunjukkan satu amal perbuatan yang apabila aku lakukan amal perbuatan itu aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh orang. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, izhad bima ya indaka yuhibbakallah ya wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Berlakulah zuhud terhadap apa yang kamu miliki, maka Allah akan mencintaimu, dan berlakulah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang, maka orang akan mencintaimu. Nah, ini sesungguhnya seperti itu. Iya, Ustaz, lanjutin lagi ya Ustaz ya. Ada penelpon masuk, kita angkat dulu penelponnya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, dengan Ibu siapa di mana? Dari Hati di Tangerang. Iya, Ibu silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Ya, dari kota. Ya, silakan Bu. Iya, bertanya bagaimana hukumnya apa ya orang yang hanya bermakan nasi di bulan puasa siangnya gitu. Iya Ibu, bisa tolong diulangi lagi Ibu pertanyaannya Ibu. Bagaimana hukumnya orang yang berdagang di bulan puasa siangnya hukumnya dagang nasi gitu. Iya Ibu, mohon maaf suaranya bisa tolong dijelaskan. Suaranya bisa tolong putus-putus, Bu. dikencangkan lagi Ibu, suaranya semua putus-putus, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang berdagang di bulan puasa pada waktu siangnya Bersebadan, gitu. bercampur, berdagang di waktu puasa. Iya. Iya, ada lagi Ibu pertanyaannya? Iya, terus kalau wanita itu kan apa kayak keluar keputihan harinya gitu ya. Bagaimana kalau sholat pakai celana dan ada keputihannya itu dikit itu bagaimana hukumnya? Iya. Udah Ibu, itu saja pertanyaannya? Iya. Iya. Makasih. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pertama tadi, hukumnya orang yang berdagang di siang hari ketika bulan puasa. Ya, Bagaimana? terkait dengan hukumnya orang yang berdagang di siang hari di bulan puasa atau bulan Ramadan. Kita lihat bahwa ini yang dagang ini yang dituju siapa. Kalau dia dagangannya mungkin ada tulisannya mohon maaf kami hanya melayani orang-orang musafir atau mungkin orang-orang yang kena udzur, mungkin barangkali ibu yang sedang hamil, mungkin barangkali ibu yang sedang menyusui, dia berdagang, dagangannya hanya khusus itu boleh. Tapi kalau kemudian dagangannya digeneralisir, bahkan dia memberikan peluang kepada orang-orang yang sesungguhnya wajib berpuasa, malah gara-gara ada yang dagang malah tidak berpuasa, maka perdagangannya dia termasuk kategori berdosa. Itu termasuk kategori wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa. Ya karena dia justru memberikan kesempatan orang itu untuk melakukan dosa. Mestinya
Ya mungkin saya sih tahan puasa, tapi gara-gara ada yang dagang gitu saya nggak kuat berpuasa. Ya maka untuk dagangnya dilihat. Kalau dagangnya dia khusus untuk para musafir, orang-orang yang sedang kena udur puasa dia berdagang, mangga silakan, maafi muskilah, no problem dia, boleh. Tapi kalau dagangnya dia di generasi umum siapapun boleh masuk, maka sesungguhnya kalau yang masuk ke situ orang-orang yang udur, kalau yang masuk ke situ orang-orang musafir, dia nggak mendapatkan dosa. Tapi kalau yang masuk di situ adalah orang-orang yang berkewajiban puasa, dia sengaja meninggalkan puasa, ikut ke situ, maka sesungguhnya tidak boleh. Bahkan Imam Malik rahimahullah ya menyamakan orang di bulan Ramadan itu yang dengan sengaja makan dan minum terang-terangan. Dia sudah tahu ini ada kewajiban puasa, tapi kewajiban puasa itu diabaikan. Maka menurut Imam Malik, orang yang dengan terang-terangan membatalkan puasa di bulan Ramadan padahal dia itu adalah berkewajiban puasa, maka orang itu bisa disamakan dengan orang yang bercampur dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Li'anna kullan minhuma ya yufsidu ya hurmata Ramadan, karena masing-masing di antara dua orang ini merusak kemuliaan bulan Ramadan, sehingga dua-duanya sama-sama dikenai dengan kafarah muhalladhah, kafarah yang diperberat. Kafarah diperberat, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, ini memerdekakan budak dulu. Kalau nggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru memberikan makan kepada 60 orang miskin. Satu miskinnya adalah 1 mud atau kurang lebih 6 on beras. Ya, ini ya terkait dengan ya larangan orang berdagang ya di bulan Ramadan. Begitu. Ya, begitu ya Ustaz ya. Yang Pertanyaan kedua kedua Ustaz, kadang perempuan itu ada keputihan Ustaz. Terus bagaimana hukumnya jika sholat dalam keadaan ada keputihan gitu Ustaz? Ya, sesungguhnya keputihan ini ya bukan merupakan ya halangan. Tentu keputihan berbeda dengan haid. Dalam hal ini bagi seorang ibu yang sedang keputihan, maka sesungguhnya ya keputihan itu adalah najis, dibersihkan biasa saja. Ya kemudian setelah dibersihkan bersih, kemudian dia sholat seperti biasa. Ya, kemudian dia sholat seperti biasa. Karena sesungguhnya keputihan ini ya bukan merupakan bagian dari haid itu sendiri. Maka dia bersihkan, setelah bersih dia sholat seperti biasa. Seperti biasa, begitu ya Ustaz ya. Iya Ustaz, kita harus istirahat sebentar dulu nih Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng Kang Ustadz, Anda curhat Kang Ustadz kasih nasihat.